Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kalau kami punya Tuhan dalam hidup kami punya segala-galanya. Dan kalau kami fokus mencari Tuhan, maka segalanya juga pasti ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Kau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kasih kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya sampai hari Tuhan baik, maka sampai masa akhir hidup kami, sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, kasih kebaikan Tuhan akan terus melimpah menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan untuk buku si balik kesalahan-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Teman-teman yang luar biasa, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa di tempat ini. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu yang terdekat dengan saudara, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, yang jomblo 20 orang. Ayo 20 orang. Salamin semuanya. Masa sisa dari 20 nggak ada yang kecantol satu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kiri kanan dengan senyuman. Senyumannya jangan tanggung-tanggung, yang totalitas. Iya dong, karena ternyata senyuman bisa meningkatkan kecantikan, ketampanan sampai 80% saudara. Itu survei, coba sama-sama semuanya senyum yang mantap, tanya, tambah cakep nggak? Haleluya. Ada yang nggak rela, najis kamu, oh haleluya. Tapi saya senang bisa lihat semangatnya luar biasa saudara. Padahal hari-hari Sabtu begini kan biasanya bodoh, apalagi bergajian, bodoh. Jalan-jalan, healing. Tapi saudara datang cari Tuhan artinya apa? Teman-teman semuanya, saudara artinya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Masa depanku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat bro. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung sama-sama yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang tidak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Gimana, saya udah hijau-hijau udah kayak pohon belum saudara? Haleluya. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18. Saya udah lama saudara nggak pakai gaya begini di mimbar ini saudara. Biasanya bapak-bapak style saudara. Haleluya, ini udah kayak waduh hijau, go green. Yuk yang sudah di sana Amsal 29 ayat 18 boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Bila kelihatan nggak bawa Alkitab nih? Nunggu layar, haleluya. Oh Pak Pendeta, saya punya smartphone tapi tidak punya aplikasi Alkitab. Itu berdosa 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan saudara. TikTok punya, Instagram punya, Alkitab nggak punya. Oh, nanti butuh diurapi pakai hand sanitizer. Yuk, Amsal 29 ayat 18. Sekali lagi yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang apa? Sekali lagi saudara 3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi apa? Liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau saudara perhatikan bahasa wahyu di sini saudara, kata wahyu ini saudara dalam bahasa aslinya juga punya makna yang namanya visi saudara. Makanya dalam terjemahan King James Version saudara dikatakan where
there is no vision. Jadi bicara tentang visi, sama-sama bilang sama saya visi. Amin. Sesuai dengan tema dari Winner Camp kita, saudara, teman-teman semuanya, yang namanya vision. Dan kita akan bahas juga hari ini, saudara, tentang Winner Camp kita, saudara, nanti setelah khotbah. Nah, bicara tentang visi atau wahyu, sekali lagi saya mau bilang, saudara, visi itu penting. Sama-sama bilang sama saya, visi itu penting. Amin. Sedikit, apa definisi dari visi? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Sederhananya begini, saudara, visi bicara tentang goals atau tujuan. Sama-sama bilang sama saya goals. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Artinya apa? Visi adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Dengan adanya visi, akhirnya apa? Saudara akan mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara bisa lebih serius melakukan apa yang harus dilakukan. Saudara bisa lebih siap menghadapi tantangan. Dan akhirnya apa? Dalam keadaan yang sulit, kita mampu untuk bangkit dari kegagalan, saudara. Makanya ketika bicara tentang visi ini, saudara, tujuan ini, saudara, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam hidup, kalau kita nggak punya visi, kalau kita nggak punya tujuan, maka hidup kita bisa sia-sia. Dalam hidup, kalau kita nggak punya visi, kalau kita nggak punya tujuan, maka akhirnya apa? Akan ada banyak yang wasting di sana, akan ada banyak yang terbuang sia-sia. Ibarat saudara, misalnya keluar rumah, saudara nggak ada tujuan, akhirnya apa, saudara? Cuman muter-muter, akhirnya apa? Nggak mencapai apa-apa, akhirnya buang waktu, buang bensin, buang tenaga dan lain sebagainya. Makanya saya mau bilang ya, buat yang para jomblo, shalom para jomblo. Oh, jomblo semua ini, haleluya. Yang sementara menjalani hubungan, shalom. Bagaimana ini jomblo? Shalom. Menjalin hubungan, shalom juga. Iya Pak Pendeta, saya kalau di luar menjalin hubungan, tapi kalau di sini saya jomblo lagi Pak Pendeta. Soalnya dari tadi yang kupandang-pandang sebelah kanan, kalau kupandang dan kelip bintang jauh di sana. Saya mau bilang ya, baik saudara yang sementara menjalani hubungan atau yang sementara jomblo dan akan menjalani hubungan, saya mau bilang saudara, jangan menjalani hubungan tanpa yang namanya tujuan, saudara. Saya mau bilang ya, mantap. Saya mau bilang betul, jangan jalani hubungan gak ada tujuan. Jangan jalani hubungan terus cuma ngomong, ya udah jalanin aja, hello. Saya mau bilang saudara, itu akan jadi hubungan yang buang-buang waktu, saudara. Makanya pastikan apa? Ketika kau menjalani hubungan, kau pacaran, pastikan ada tujuannya. Tujuan yang Tuhan mau adalah apa? Membentuk keluarga yang kudus dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Pak Pendeta, kita masih SMP ya, makanya jangan dulu pacaran. Kan nggak mungkin saudara masih SMP udah untuk, Pak Pendeta doakan hubungan kami. Kalau saudara ada SMP datang ke saya minta doakan supaya membentuk keluarga kudus dan diberkati, saya nggak urapi, saya getok. Sadar. Saya mau bilang ya, artinya begini, dalam menjalani hubungan pun perlu ada yang namanya tujuan. Kenapa? Karena kalau nggak ada tujuan, maka akhirnya apa? Semuanya akan sia-sia. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, apalagi dalam hidup kita punya tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya ada tujuan. Amin. Makanya kalau saudara ingat Yeremia 29:11 bilang apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan. Kristen bukan sini, ini ayat hafalan dari SD, ini dari sekolah minggu udah ada nih. Sebab aku ini mengetahui apa? Mengenai kamu, demikianlah, yaitu rancangan, bukan rancangan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, kalau saudara perhatikan ada kata hari depan di sana, itu bicara tentang tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan sekedar menciptakan dan taruh di dunia saja. No. Saya mau bilang saudara, Tuhan ciptakan saudara dan saya ada tujuannya. Dan saya mau bilang saudara, tujuan Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Nah, termasuk dalam gereja ini saudara dan saya yang ada di gereja ini, Tuhan juga memanggil gereja ini, memanggil gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala untuk melayani, ada tujuannya. Dan saya mau bilang saudara, tujuan ini termasuk juga buat saudara dan saya, kaum muda Bonerges. Tuhan panggil gembala sidang untuk supaya jemaat Tiberias ada tujuannya. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas saudara. Nah, makanya hari ini saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang vision. Sama-sama bilang sama saya vision. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Sama-sama bilang sama saya goals. Amin. Sesuai dengan yang namanya tema acara kita saudara, yaitu
Vision. Dan kemarin saya sudah survei tempatnya bagus sekali bersama dengan our beloved Kak Argo. Kita sudah jalan-jalan ke puncak saudara di Camp David Puncak. Jadi saudara yang rindu ikut acara, daftarkan diri kalian sekarang. Saya doa yang juga jomblo ketemu pasangan hidup di sana. Oh Tuhan, oh Tuhan. Kalau yang begitu aja aminnya kencangnya luar biasa. Oh Tuhan Yesus baik. Nah, tapi saya percaya kalau memulai hubungan ketemunya di sana, vision, pasti hubungannya ada vision. Masih ada yang bingung vision itu apa ya? Kayaknya masih loading gitu. Amin. Nah, saya mau bilang saudara sekali lagi, hari ini kita akan bicara tentang vision atau bicara tentang visi. Gereja ini Tuhan berikan visi yaitu apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan apa? Siap ke sorga. Kita juga kaum muda modergas, generasi muda di gereja ini juga yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Yang pertama dalam vision, yang pertama saya mau ajak saudara adalah bicara tentang kekudusan. Sama-sama bilang sama saya kekudusan. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan jemaat yang kudus. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan generasi yang kudus. Amin. Kata kudus bahasa aslinya saudara kadosh artinya punya makna terpisah atau dipisahkan untuk Tuhan. Jadi bicara tentang kudus di sini saudara artinya dalam bahasa aslinya itu terpisah atau dipisahkan untuk Tuhan. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan saudara. Jadi dipisahkan dari yang tidak baik, dari yang cemar. Untuk apa? Untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, gereja ini Tuhan mau saudara dan saya adalah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang kudus. Sama-sama bilang sama saya pribadi yang kudus. Sama-sama bilang sama saya anak-anak Tuhan yang kudus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tetapi hendaklah apa? Kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah apa? Memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab sekali lagi saudara 3 ya tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah apa? Memanggil kamu sebab kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. 3 ya, berusahalah dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan apa? Tidak seorang pun akan apa? Sekali lagi 3 ya, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan apa? Sama-sama bilang sama saya kekudusan itu penting. Amin. Saya mau bilang saudara, visi Tuhan buat saudara dan saya di gereja ini kita menjadi jemaat yang kudus. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Kenapa penting? Karena Alkitab dengan tegas berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Gambaran tentang apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Jadi salah satu kunci utama kita masuk dalam kerajaan sorga adalah kudus. Sama-sama bilang sama saya kudus. Amin Pak Pendeta, tapi kan saya sudah menerima keselamatan. Yes, keselamatan sudah dianugerahkan bagi setiap kita. Tetapi hidup kudus adalah bukti kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, makanya anak muda pastikan berjuang jaga kekudusan. Karena yang namanya kekudusan hari-hari saudara mulai dipandang sebelah mata. Yang namanya kekudusan hari-hari saudara mulai dipandang sebuah hal yang gak penting. Oh Pak Pendeta, gak penting Pak Pendeta kudus. Yang penting kan saya masuk gereja Pak Pendeta. Pak Pendeta gak apa-apa, gak kudus. Yang penting kan Pak Pendeta, ya saya rajin Pak Pendeta. Upload story-story Alkitab Pak Pendeta. Ada loh orang-orang Kristen upload story Alkitab setiap hari. Tapi gak mau berjuang jaga kekudusan. Saya mau bilang saudara kekudusan itu penting. Katakan amin. Kalau saudara cari Alkitab saudara ada 878 ayat bicara tentang kekudusan. 304 ayat tentang kesucian. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Jadi makanya shalom anak muda. Kuduslah kamu. Mantap memang. Karena zaman sekarang udah mulai banyak anak-anak muda yang ada roh-roh gay gatal. Iya, pacaran boleh nggak? Boleh aja. Tapi jangan kayak gay gatal.
Maksudnya gimana? Pacaran. Kayak gatal. Jalan berduaan, anak orang kayak gatal. Tangan gatal. Saya mau bilang buat anak-anak muda, apalagi yang para wanita. Shalom para wanita. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, selalu bawa minyak urapan. Iya, ini penting, bawa minyak urapan. Ketika itu pacarmu udah mulai kayak gatal, langsung urapi dalam nama Tuhan Yesus. Pak Pendeta, tapi nggak mempan Pak Pendeta. Saya sudah urapi dalam nama dia masih kayak gatal. Cari botol yang lebih besar. Kalau perlu jangan yang botol plastik begini. Cari yang itu, yang Borges yang isinya minimal 500 mili atau yang 1 liter juga boleh. Yang dari kaca. Tanyakan sama dia, masih mau? Masih mau coba-coba, ha? Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Iyalah. Saya mau bilang saudara, hati-hati loh. Anak-anak muda zaman sekarang ngeri banget, makanya hati-hati saudara. Anak muda selalu pastikan apa? Hubunganmu bangun dalam Tuhan, katakan amin. Ajak pacarmu doa sama-sama. Pastikan apa? Setiap malam video call, jangan cuma sleep call, ngapain? Taruh handphone sampai pagi, liatin terus. Ntar HP meledak, duar. Itu lagi fenomena hari-hari ini loh. Ngapain? Lebih baik doa bersama, penyembahan bersama. Kau di mana, aku di mana, tapi hati kita satu dalam hadirat Tuhan. Itu lebih benar. Saya mau bilang itu akan membantu hubunganmu tetap dalam kekudusannya Tuhan, amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kekudusan itu penting. Ketika kau jaga hidupmu kudus, kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan. Bilang sama kanan kirimu, bilang sama yang ngomong, kamu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua setelah bicara tentang kekudusan, yang kedua apa visi Tuhan buat saudara dan saya, Bonergas di gereja ini. Yang kedua adalah misionaris. Sama-sama bilang sama saya misionaris. Sama-sama bilang sama saya misionaris. Amin. Anak Tuhan harus misionaris. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, misionaris punya makna mewartakan tentang Kristus, kabar kebenaran, kabar kebaikan, berita sukacita saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini menjadi bagian dalam perintah amanat agung. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Apa visi Tuhan dalam gereja ini? Buat saudara dan saya, generasi muda Bonergas di gereja ini, pastikan kita menjadi anak muda yang misionaris. Kemanapun kita berada, kita mengabarkan kabar baik. Katakan amin. Saya bukan lagi bicara tentang supaya saudara kemana-mana bicara tentang, shalom, Matius 4 ayat 2 berkata, nggak usah begitu. Bagaimana Besti, Wahyu 4 ayat 3, Yohanes 4 ayat 2, nggak usah gitu banget. Nggak usah gitu-gitu banget. Yang penting adalah apa? Hidup kita, pikiran kita, perkataan kita selaras dengan firman Tuhan, saudara. Karena itu akan speak louder dari apa yang kau sampaikan, saudara. Karena kalau kehidupan kita mencerminkan anak Tuhan, wow, akan ada banyak orang yang rindu untuk mengenal Tuhan, saudara. Karena orang di luar sana mereka nggak baca Alkitab kita. Yang mereka baca bagaimana kehidupan kita. Makanya pastikan kehidupan kita mencerminkan Alkitab. Firman Tuhan yang terbuka. Supaya orang mau mengenal Tuhan. Jangan anak Tuhan, saya selalu bilang, ada banyak orang Kristen. Katanya Kristen, kalung salib luar biasa gedenya. Udah kayak salib di Golgota, saudara. Iya, sampai jalan bongkok begini dia saking beratnya. Iya, tapi kehidupannya nggak memancarkan Kristus, saudara. Orang lihat dia nggak lihat Kristus, lihat Yudas. Dia cuma ketawa bertobat. Saya mau bilang saudara, bagaimana orang jadi tertarik mau kenal Tuhan kalau hidup kita nggak mencerminkan tentang Tuhan, saudara. Saya mau bilang pastikan apa? Misionaris. Nggak perlu saudara jadi gelar pendeta untuk jadi misionaris. Nggak perlu saudara jadi punya gelar STH untuk jadi misionaris. Siapapun kita misionarisnya Tuhan, katakan amin. Nggak perlu jadi orang yang berdiri di mimbar untuk bicara tentang kebenaran. Saya mau bilang saudara, dimanapun kau berada, itu ladang pelayananmu, katakan amin. Dalam sekolahmu,
dalam pergaulanmu, dalam lingkunganmu, dimanapun itu ladang pelayananmu. Pastikan kau jadi misionaris di sana, saudara. Kau mewartakan kebaikan Tuhan di sana, saudara. Supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan hidupmu, saudara. Amin. Mantap, memang mantap. Yang tengah-tengah sini habis makan apa tadi? Kayaknya kencang banget semangatnya. Tapi saya suka itu, saudara. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena Tuhan gak akan tanya, selama kita hidup di dunia, oh seberapa sukses engkau? Seberapa kaya engkau? Seberapa banyak followers Instagrammu? Sampai harus beli-beli followers. Wah, Tuhan. Ada loh orang beli-beli followers. Jangan, pesan saya sebagai seorang pendeta industri ya. Iya, percuma, nggak usah. Karena itu akan merusak algoritma Instagrammu. Saudara yang belum follow, silakan follow Instagram saya membagikan tentang tips-tips. Enggak. Tapi saya mau bilang saudara, iyalah seberapapun yang ada di followersmu, pastikan itu juga menjadi ladang misionarismu. Bagikan tentang kebaikan Tuhan. Supaya apa? Melalui kehidupanmu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi misionaris untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, imam mesti boleh siap-siap. Visi Tuhan buat gereja ini, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, buat saudara dan saya adalah jemaat yang siap ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, siap ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, siap ke sorga. Amin. Visi Tuhan untuk gereja ini, buat saudara dan saya adalah apa? Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Jadi bukan berkumpul di bumi saja, tetapi berkumpul di sorga. Makanya gembala sidang kita, saudara, ketika memulai pelayanan, Tuhan memberikan penglihatan bahwa jemaat Tiberias lautan manusia berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Nah, makanya begini saudara, kita harus ingat baik bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya bukan hanya di bumi, tetapi juga di sorga. Coba kita buka saudara, bicara tentang satu momen. Kalau saudara ingat, saya nggak akan ajak saudara lihat Alkitab ayatnya, karena saudara pasti ingat. Kemarin belum lama ini kita bahas saudara, ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan memberikan gambaran tentang apa? Fokus kita adalah kerajaan sorga. Kenapa? Karena di sanalah tujuan kita. Di mana fokus kita akan menentukan arah langkah hidup kita, saudara. Kalau hati pikiran kita fokus pada kerajaan sorga, maka akhirnya apa? Langkah kita akan menuju pada tujuan kita, yaitu sorga. Jadi pastikan kita harus ingat baik bahwa tujuan kita sorga. Hidup di dunia itu penting, tetapi hanya sementara. Jadi pastikan tujuan hidup kita yang paling utama adalah sorga. Karena kalau tujuan hidup kita sorga, ketika kita hidup di dunia yang sementara ini, kita nggak akan aneh-aneh. Kenapa? Karena kita tahu, kalau saya sampai aneh-aneh, melenceng dari tujuan saya bisa kehilangan tujuan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dalam hidup saya. Analogi sederhana, kalau saudara mau ke Amerika, saudara tahu tujuan saudara Amerika, saudara nggak akan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara dalam pengurusan visa untuk Amerika. Saya baca pengurusan ke Amerika tuh kan nggak mudah saudara ya. Nggak boleh ke negara-negara yang dianggap berbahaya dan lain sebagainya. Nah kalau saudara punya tujuan Amerika misalnya, saudara nggak akan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara kepada tujuan saudara. Makanya kalau Amerika kayaknya kurang pas. Ya udah Korea, kayaknya wajah-wajah pengen ke Korea semua. Kalau saudara pengen ke Korea, saudara tidak akan ke Korea Utara. Fokus Korea Selatan misalnya, kan mereka kan tidak gampang untuk pindah-pindah, jadi bisa menghalangi. Jadi dalam hidup juga sama. Kalau tujuan kita sorga, ketika kita hidup di dunia kita nggak sembarangan di sini, saudara. Karena kita tahu tujuan saya sorga. Makanya penting untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran pada tujuan kita, itu sorga. Karena di sanalah tujuan Tuhan bagi setiap kita. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menghalangimu, hindari. Kalau hati dan pikiranmu fokus tujuan saya sorga, ketika ada hal-hal yang, udahlah, ini nih, kamu kan udah lama kerja di sini nih, bos udah percaya sama kamu, manfaatin. Korupsi bos, korupsi, lumayan. Kamu korupsi misalnya 14 miliar, kamu masuk penjara 5 tahun, pengeluaran 1 M, masih untung 13 M. Gak apa-apa, korupsi aja. Mungkin bisa nikmati begitu, tapi nanti pasti penghakiman terakhir,
Hai Jessica. Mohon maaf kalau ada nama Jessica, mohon maaf. Ya udah ganti aja lah, kalau Jessica mungkin ada yang namanya. Hai Lili. Kan nama Lili kan sini ya? Ada, baptis ganti nama. Itu ketuaan buatmu. Saya mau bilang, wah, akhirnya apa bisa menghalangi kita untuk pesta di sorga? Kalau hari ini kau menjalani hubungan, ternyata dia bilang, kamu harus ikut aku. Saudara anak Tuhan, tapi dia bilang, kamu harus ikut aku. Tinggalkan Tuhan. Oh, karena saudara tujuannya sorga. Saudara akan berkata, tidak. Katakan tidak. Maaf. Sorga jauh lebih berharga daripada kamu itu. Tapi banyak anak muda malah justru nego sama Tuhan. Tuhan, ganteng dia Tuhan. Boleh gak Tuhan? Maka dia bilang, jangan. Ya, tolong Tuhan. Satukan kami Tuhan. Saya pernah jalan hubungan saudara. Ya itu. Waktu belum menikah dulu, jalan hubungan. Cantik. Import from Cungko. Oh iya, saya aja ngobrol sama dia begini. 我们今生疏你经常开，顾着来。Udah jalan hubungan, tapi dia bilang begini. Kenapa sih kamu kok pelayanan tuh kayaknya totalitas banget. Dari pagi sampai malam, capek-capek, semangat terus buat pelayanan. Ngapain? Saya bilang, buat Tuhan. Hei, Tuhan tuh hanya ada di pikiranmu. Oh my God! Saya langsung pikir ini yang mau jadi ibu pendeta. Langsung saat itu juga log WN. Iya dong. Karena tujuan saya, visi saya, sorga. Aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Itu baru mantap. Makanya saya mau bilang saudara, yuk. Apalagi buat para pria. Shalom para pria. Shalom. Kalian akan menjadi imam dalam keluarga. Pastikan tujuan utamamu sorga. Supaya kau dan seisi rumahmu berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Doa saya sesuai dengan visi Tuhan buat gereja ini, buat saudara dan saya. Kapanpun waktu Tuhan, kita tetap didapati dalam keadaan setia. Fokus pada kerajaan sorga. Sehingga kita akan tetangga dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan kita sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tak ingkar mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan saling di depan, saling di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar Tuhan, ku tak ingkar. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Yesus keputusan ku tak ingkar, ku tak ingkar mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan setiap kita bukan hanya sekedar menciptakan dan melepas begitu saja, tapi ada tujuan Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan memberikan tujuan buat saudara dan saya ada di gereja ini. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang kudus. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah.
Gembala sidang kita selalu menyuarakan, ayo jaga hidup kudus. Karena kekudusan adalah hal yang sangat penting untuk membuat saudara dan saya melihat segala kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang kedua, dalam pribadi yang misionaris, panggilan Tuhan, perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pastikan melalui kehidupan setiap kita ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau saudara dan saya, tujuan akhir kita adalah sorga. Tetap arahkan hati dan pikiranmu pada sorga. Sehingga apapun yang kau kerjakan di bumi ini akan terus membawa kita pada tujuan akhir kita, itu kerajaan sorga. Mari doa, kita berkumpul di bumi, kita berkumpul dalam kerajaan sorga. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Apapun keadaannya, katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Kami akan terus mengikut Engkau Tuhan. Tetap ku ikut sendiri Tuhan. Kami akan tetap mengikut Tuhan. Sambil angkat tangan, tetap ku ikut Tuhan sendiri. Kasih Tuhan. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak. Lebih sungguh lagi katakan, tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri. Ini janji kami Tuhan, ku tak ingkar, takkan kami ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mudah-mudahan boleh minta tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, 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 ku tak. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Tubuhmu dan darah. Kita bangkit beri bersama-sama. Orgas di hadapan Tuhan. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tuhan perintahkan gereja ini untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Salah satunya adalah apa? Supaya saudara dan saya di akhir zaman senantiasa dikuduskan Tuhan. Karena sekali lagi kekudusan adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Pastikan saudara dan saya tetap menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Sama-sama tundukkan hati dengan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami saat ini. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53
sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum sedangkan sudah berdosa dengan penyakit, mau percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati. Setiap keluarga-keluarga yang hadir juga semua Tuhan berkati. Ucap berkat, Pak Alex bersama keluarga Tuhan berkati, BMJ diberkati Tuhan. Ucap berkat, biar kiranya Tuhan, Pak Peter juga bersama keluarga Tuhan juga berkati. Bu Lina bersama keluarga juga diberkati. Setiap anak muda, generasi muda yang ada tempat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru. Gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang kita terima di malam hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu.
haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah berdoa bahwa setiap penyakurapan, kami percaya ada kuasa. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang terikat berikan kelepasan. Kami percaya kemenangan Tuhan pasti menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Yaitu Tuhan kami doa setiap firman yang sudah disampaikan boleh jadi rema di hati setiap jemaat-Mu. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ucap berkat, yaitu Tuhan buat tempat ini Tuhan berkati. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Penanggung jawab, koordinator tempat ini diberkati. Bahkan setiap rekan-rekan yang melayani, apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniati Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, kami percaya akan panjang umur melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Ucap berkat buat yang kami kasih, para pemimpin kami, Kak Argo, Kak Risto, dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat kebijaksanaan dari surga dalam memimpin, mengarahkan, membimbing setiap kami. Kami percaya yaitu Tuhan setiap kami kaum muda Modergas akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Melalui kehidupan setiap kami banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doa generasi muda kembali diarahkan pada tujuan Tuhan yang luar biasa, sehingga benar-benar Tuhan mereka boleh mencapai apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Kami doa bangsa dan negara kami Indonesia juga diberkati. Kami doa Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa para pemimpin kami semuanya juga diberkati. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami menutup ibadah kami, meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.